Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Abdullah Nur dari kelas 12 MIPA 3. Jadi di sini saya akan melakukan praktikum kimia tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dan mempercepat korosi pada suatu logam besi. Di sini saya melakukan praktikumnya dengan menggunakan sebuah paku. Lalu kita masuk ke alat dan bahan. Pertama, kita membutuhkan 7 buah paku, plastik clip, 7 buah gelas yang merupakan sepertiga dari bagian gelas air mineral. Lalu kita membutuhkan sendok, kapas, lalu membutuhkan cairannya yaitu air bersih, air sabun cuci piring, cuka, air deterjen, lalu ada minyak goreng. Lalu kita masuk ke praktikum. Yang pertama menggunakan paku dan air bersih. Kita memerlukan kapas dan paku, sendok, dan air bersih. Masukkan kapas ke dalam gelas seperti ini. Lalu masukkan paku ke dalam gelas yang berada di atas kapas. Lalu kita tambahkan dengan air bersih sebanyak 2 sendok makan. Ini kita biarkan selama 7 hari. Selanjutnya kita menggunakan minyak goreng, paku, dan kapas seperti yang tadi, dan dicampurkannya seperti yang tadi dengan jumlah 2 sendok makan. Ini juga kita diamkan selama 7 hari. Selanjutnya kita masuk ke gelas yang ketiga. Di sini menggunakan air garam dengan jumlah yang sama, yaitu 2 sendok makan. Dan cara penempatannya pun sama seperti yang tadi. Ini juga dibiarkan selama 7 hari. Di gelas nomor 4 ini terdapat opsi 2, yaitu menggunakan jeruk nipis atau cuka. Di sini saya memilih cuka karena mudah untuk didapat di rumah saya. Cara pengerjaan pun sama dengan langkah tersebut, lalu ditambahkan 2 sendok makan. Gelas ini pun ditunggu selama 7 hari. Di gelas nomor 5 ini kita menggunakan air sabun cuci piring sebanyak 2 sendok makan, dan pengerjaannya sama seperti yang tadi. Gelas ini pun ditunggu selama 7 hari. Di gelas nomor 6 ini kita menggunakan air deterjen. Cara pengerjaannya pun sama seperti yang tadi, dan ditambahkan air deterjen sebanyak 2 sendok makan. Dan ini pun ditunggu selama 7 hari reaksinya.
Lalu di gelas terakhir atau gelas ketujuh kita menggunakan plastik clip. Cara penggunaannya, kita buka plastik clipnya lalu kita masukkan paku ke dalamnya. Dengan catatan di dalam plastik clip ini udaranya sudah tidak ada sama sekali. Cara pengerjaannya pun sama yang seperti tadi, dengan diletakkan kapas di atasnya dan juga plastik clip beserta paku yang ada di dalamnya di atas kapas tersebut. Ini pun ditunggu selama 7 hari dan kita lihat reaksinya. Ini merupakan video kondisi paku pada hari ke-1 hingga hari ke-7 pengamatan. Di sini kita melakukan pengamatan pada korosi pada logam. Korosi bisa disebut dengan karat. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dari yang senyawa yang kita buat di praktikum kali ini, pasti nanti akan terjadi seperti karat atau korosi, tidak terjadi karat sama sekali, hanya sedikit terjadi karatnya, dan juga banyak sekali terjadi karatnya. Karena di sini kita memiliki berbagai senyawa seperti larutan yang bersifat asam, basa, netral, dan lainnya. Ini merupakan kondisi paku yang berada di botol 1 yang berisi air bersih. Terjadi karat atau korosi karena sifat paku yang berasal dari besi direaksikan dengan air akan menghasilkan karat. Ini merupakan kondisi paku pada gelas kedua yang berisi minyak goreng. Tidak terjadi karat karena sifat minyak yang mengisolasi air untuk masuk ke dalam paku sehingga tidak mengalami korosi. Ini kondisi paku yang terjadi di gelas ketiga yang berisi air garam. Terjadi sedikit karat atau korosi karena pada garam terdapat kandungan lodrium klorida yang menghambat bakteri Gallionella. Ini merupakan kondisi paku yang terdapat di gelas nomor 4, yaitu cuka. Cuka termasuk asam, jadi karatnya akan semakin besar karena adanya reaksi reduksi tambahan katoda sehingga kecepatan korosi bertambah. Ini kondisi paku pada gelas nomor 5 pada air sabun cuci piring. Sedikit terjadi korosi karena sifat air sabun memiliki sifat basah. Hal ini juga dapat menghambat. Ini kondisi paku pada gelas nomor 6, yaitu pada air deterjen. Sedikit terjadi korosi karena sifat air deterjen memiliki sifat basah yang dapat menghambat korosi. Ini kondisi paku yang terdapat di gelas ketujuh, yaitu dengan menggunakan plastik clip. Kenapa tidak terjadi korosi? Karena tidak adanya udara ataupun air yang masuk ke dalam plastik clip tersebut. Kesimpulannya adalah faktor penyebab terjadinya korosi yaitu adanya kontak langsung antara besi dengan oksigen dan air, dan juga ada pengaruh dari elektrolit seperti asam dan garam, dan pencegahannya dengan melumuri atau melapisi logam dengan minyak.
Mungkin sekian yang dapat saya praktekkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.